Sekarang kita di channel Belajar Badminton Ahmad Nuryadin. Pembahasan kita kali ini terapi akuatik dalam metode training badminton. Jadi di sini terdapat beberapa metode terapi terapi akuatik yang menggunakan air. Salah satunya yaitu berendam di air asin. Di sini berendam di air asin saya bagi menjadi dua bagian, yang tradisional atau boleh dikatakan kuno dan modern. Dan menurut catatan saya, berendam di air asin ini merupakan terapi air asin dan telah dilakukan sejak zaman Yunani kuno sehingga disebut berasal dari Yunani. Hal ini banyak dilakukan di berbagai negara, terutama yang memiliki laut seperti di Indonesia, memanfaatkan air laut di pinggir pantai. Nah, ini metode tradisionalnya yaitu berendam di air laut di pinggir pantai atau di kolam air laut seperti yang terdapat di beberapa daerah pantai di Indonesia, yang dimana kolam di pinggir pantai tersebut itu menggunakan atau diisi dengan air asin. Durasi waktu berendam di sini saya tulis atau saya anjurkan untuk tidak melebihi 60 menit. Jadi berkisar antara 10 sampai 60 menit. Namun beberapa pendapat mereka lebih sedikit lagi, hanya sampai 45 menit, dan beberapa pendapat juga mengatakan cukup 30 menit. Namun secara pribadi saya menganjurkan berendam di air asinnya itu sekitar 10 sampai 60 menit. Nah, berendam air asin juga dapat dilakukan dalam konsep yang lebih modern seperti di dalam bak mandi menggunakan garam natural sea atau khusus menggunakan garam terapi. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu berendam di air tawar. Sama juga dengan berendam di air asin, berendam di air tawar juga durasinya bagi pendapat saya secara pribadi tidak melebihi 60 menit dan tidak juga begitu cepat. Jadi berkisar 10 sampai 60 menit. Namun mungkin dari beberapa pendapat dari ilmuwan olahraga lainnya atau beberapa kawan dan teman, mereka berendamnya itu mereka anjurkan hanya sampai 45 menit. Ada juga beberapa berpendapat cukup 30 menit. Berendam di air tawar ini merupakan terapi air tawar juga telah dilakukan sejak zaman dahulu. Secara alami kita dapat menggunakan air hujan, air sumur, dan air sungai dari mata air. Di Indonesia banyak terdapat permandian di air tawar yang dapat dijadikan tempat berendam air tawar seperti di Eremera Sabantaeng atau di Bantimurung, Maros, dan sebagainya. Cuman kalau menggunakan air hujan mungkin cukup sulit bagi beberapa negara yang dimana negara mereka itu tidak memiliki iklim hujan. Jadi terkadang mereka berkunjung ke negara yang dimana negara tersebut itu memiliki permandian air tawar. Kalau misalnya air hujan yang ingin digunakan, tetapi bagi negara yang tidak memiliki air hujan itu juga dapat menggunakan salju yang dicairkan. Nah, seperti itu. Kemudian berendam di air hangat. Nah, berendam di air hangat ini juga merupakan terapi yang juga telah dilakukan sejak zaman dahulu. Di Indonesia khususnya terdapat beberapa kolam permandian air hangat alami yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan pemerintah setempat yang dapat digunakan untuk berendam. Suhu berendam pada air hangat ini berkisar 41 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Durasi berendamnya sama juga, menurut saya itu hanya berkisar 10 sampai 60 menit. Jadi durasi berendamnya sama, berkisar 10 sampai 60 menit. Itu menurut saya pribadi. Tetapi menurut beberapa teman atau menurut beberapa ilmuwan olahraga yang lain, mereka berpendapat mereka lebih spesifik. Mereka memberikan durasi berendamnya 30 menit atau bahkan 45 menit. Berendam air hangat juga dapat dilakukan dalam konsep yang modern menggunakan bak mandi dengan air hangat yang melalui mesin penghangat air, karena sekarang sudah terdapat beberapa mesin yang diciptakan untuk menciptakan air hangat
yang khusus digunakan untuk mandi. Berikutnya yaitu berendam di air dingin. Ini juga merupakan terapi air dingin, juga telah dilakukan sejak zaman dahulu. Beberapa sumber mengatakan berasal dari Jepang dan Kanada, namun juga disebut sebagai kebiasaan sebagian orang Eropa pada musim dingin. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kolam permandian air dingin yang secara alami pada musim tertentu. Itu disebabkan karena suhu di daerah tersebut itu dingin sebab berada di ketinggian. Itu juga dapat digunakan sebagai tempat berendam air dingin. Suhu air dingin di sini berkisar 5 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Terapi air dingin juga dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih modern. Misalnya menggunakan bak mandi yang diisi dengan air yang dicampurkan es kristal, atau air yang didinginkan melalui mesin pendingin air untuk mandi. Karena sekarang sudah terdapat mesin yang diciptakan untuk membuat air dengan suhu tertentu untuk digunakan terapi berendam. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu memberikan efek relaksasi bagi tubuh, membangunkan sel saraf yang tertidur, memberikan kesegaran tubuh, meningkatkan kesehatan olahraga, memberikan rangsang pada sel-sel otot. Menurut saya pribadi, usia atlet badminton yang efektif untuk melakukan training ini yaitu 10 tahun ke atas. Boleh diperkenalkan kepada anak sejak mereka berusia 2 tahun. Namun intensitas waktu berendamnya dipercepat, misalnya hanya 10 menit. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu metode spa atau metode akuatik dalam bentuk training untuk atlet badminton. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.